Universitas Banjarmasin, jurusan Kesehatan Lingkungan, semester 6 dengan NIM P07133221018. Di sini saya akan bahas tentang korupsi serta strategi pemberantasan korupsi dari segi penindakan, pencegahan, serta pendidikan. Dan saya akan memberikan pendapat saya mengenai hukuman apa sih yang pantas untuk para pelaku korupsi tersebut. Selamat menyaksikan. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara serta masyarakat dari lingkungan sosial, politik, serta ekonomi dan individu masing-masing. Berikut ini cuplikan video kasus-kasus korupsi di Indonesia yang sangat merajalela. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja. Kamis malam, Jaksa Agung menahan 1 lagi tersangka dalam pengembangan kasus korupsi proyek BTS. Polisi menangkap kepala desa atas korupsi dana desa sebesar 200 juta rupiah. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan pelanggaran etik. Nah, dari beberapa cuplikan video yang telah ditampilkan, perlunya strategi pemberantasan korupsi dari segi penindakan, pencegahan, serta pendidikan. Maka dari itu, simak penjelasan berikut ini. Strategi pemberantasan korupsi dari segi penindakan diantaranya memperkuat lembaga penegak hukum seperti KPK untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Kemudian meningkatkan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam mengungkap dan menindak kasus korupsi. Kemudian menerapkan hukuman yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi, serta mendorong transparansi dalam proses hukum dan pengadilan untuk mencegah praktik suap atau manipulasi hukum. Strategi pemberantasan korupsi dari segi pencegahan diantaranya menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap keuangan negara dan penggunaan anggaran publik, membuat regulasi yang mengatur konflik kepentingan dan penerimaan gratifikasi bagi pejabat publik, serta mengembangkan sistem pelaporan whistleblowing untuk melaporkan dugaan korupsi tanpa takut akan balas dendam, dan mendorong transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk mencegah praktik korupsi di sektor tersebut. Serta strategi pemberantasan korupsi dari segi pendidikan diantaranya memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah-sekolah untuk membentuk karakter yang jujur dan integritas pada generasi muda, melakukan kampanye sosial dan edukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan dampak negatifnya terhadap pembangunan negara, serta melibatkan media massa dan organisasi masyarakat sipil dalam menyebarkan informasi tentang upaya pemberantasan korupsi, dan memberikan pelatihan dan pembinaan kepada aparat pemerintah tentang etika dan integritas dalam menjalankan tugas. Pendapat saya mengenai tindakan atau hukuman apa yang pantas bagi para pelaku korupsi tersebut adalah dengan hukuman mati. Karena dengan hukuman mati diharapkan para pelaku jera dan juga tidak melakukan kembali tindak korupsi tersebut. Di mana saya beranggapan bahwa tindakan hukuman mati bagi para pelaku korupsi merupakan sebuah tindakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang telah dirugikan. Dengan penerapannya hukuman mati, saya beranggapan bahwa bentuk penegakan hukum negara tersebut benar-benar serius dan juga tegas dalam memberantas kasus-kasus korupsi. Demikian video saya mengenai korupsi dan juga strategi pemberantasan korupsi dari penindakan, pencegahan, serta dari segi pendidikan. Terima kasih.